A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Lanjut lagi kita baca kitab Imam Al-Bukhari, Sahih Imam Al-Bukhari, halaman 861 tentang syafaat. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu ketika Nabi SAW mendapat pemberian daging, terus diberi hidangan daging tersebut, itu kaki depan, bagian bawah ya, pada kambing, kaki kambing bagian depan yang bawahnya, dan beliau menyukainya. Kemudian beliau bersabda tanpa kesombongan, kata Nabi, saya adalah pemimpin umat manusia pada hari kiamat. Apakah kalian tahu sebabnya itu? Kemudian Nabi melanjutkan, ketika itu Allah mengumpulkan semua manusia dari golongan orang-orang terdahulu pada tempat tinggi yang datar. Mereka yang dikumpulkan itu bisa mendengar suara penyeru dan mereka juga terjangkau dengan penglihatan. Matahari sangat dekat sehingga mereka sengsara dan merasa sulit, dan banyak yang tidak tahan menghadapinya. Sesama manusia akan bilang, tidakkah kalian lihat betapa berat penderitaan yang kalian alamin ini? Kenapa kalian gak mencari orang yang bisa memohonkan syafaat atau pertolongan kepada Allah? Sebagian manusia bilang, oh iya betul, coba kita cari Nabi Adam. Kemudian mereka menghadap Nabi Adam dan ketemu. Ya Adam, antal abbal basat, wahai Adam, engkau adalah bapak moyang manusia. Allah menciptakan engkau dengan kekuasaannya, kemudian meniupkan sebagian ruhnya kepada engkau, dan memberikan perintah kepada malaikat untuk bersujud kepada engkau, hei Adam. Wahai Adam, tolong mohonkan syafaat untuk kami. Apakah kau lihat nasib yang kami alami ini, wahai Adam? Tidakkah kau lihat kami sangat menderita hari ini, wahai Adam? Kemudian Nabi Adam pun menjawab, hari ini kemarahan Allah tiada tara dengan kemarahan sebelum dan sesudahnya. Dulu saya pernah dilarang oleh Allah mendekatin pohon, tetapi malah saya langgar larangan itu. Oh, diriku, celaka diriku. Maksudnya saking khawatir harus bertanggung jawab untuk dirinya masing-masing, termasuk Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam bilang kepada manusia tersebut yang sangat besar jumlahnya, temuilah Nabi Nuh, hei manusia. Pergilah kepada orang selain aku, cari Nabi Nuh. Kemudian manusia-manusia itu menghadap Nabi Nuh seraya berkata, wahai Nabi Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus kepada manusia di bumi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kamu sebuah nama, yaitu hamba yang pandai bersyukur. Tolong wahai Nabi Nuh, mintain syafaat untuk kami. Nabi Nuh mengasih jawaban yang sama. Hari ini Allah murka dan marah dengan kemarahan yang sangat tiada tara sebelum dan sesudahnya. Doa saya ini udah terkabul. Doa saya sudah terkabul. Karena kita tahu setiap nabi punya satu doa yang pasti mustajab, gitu. Doa yang terkabul untuk saya sudah saya gunain untuk ngedoain kehancuran umat yang durhaka. Oh, diriku, celaka ini celaka, gitu. Ya wailah.
Gawat ini begitu. Saking khawatir harus bertanggung jawab masing-masing, apalagi kita. Gitu ya. Pergilah kepada orang selain saya. Temuin Nabi Ibrahim, temuin. Kemudian manusia pun menghadap Nabi Ibrahim. Seraya berkata, "Wahai Nabi Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah dan kekasihnya. Tolong mohonkan syafaat untuk kami. Lihatlah penderitaan yang sedang kami alami. Kami sedang kesusahan hari ini." Nabi Ibrahim pun juga jawab, "Pada hari ini Allah sangat marah dan sangat murka dengan kemarahan yang tiada tara sebelum dan sesudahnya. Dulu saya waktu di dunia pernah berkata bohong 3 kali. Oh diriku, diriku. Ya wailah, gawat nih, celaka ini." Maksudnya saking khawatirnya. "Pergi kepada orang selain saya," kata Nabi Ibrahim. "Temuin Nabi Musa." Mereka juga menghadap Nabi Musa, para manusia itu, seraya berkata, "Wahai Nabi Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah memberimu kelebihan di atas manusia-manusia lainnya. Dengan keadaan kau bisa dengar langsung firman Allah. Tolong wahai Nabi Musa, mohonkan syafaat untuk kami. Kami sedang payah, sedang menderita hari ini." Nabi Musa juga berkata, "Sesungguhnya hari ini Allah sangat marah dengan kemarahan yang tiada tara sebelum dan sesudahnya. Dulu saya pernah membunuh orang, padahal saya nggak diperintahin untuk ngebunuh. Oh diriku, diriku. Celaka ini, celaka. Ya wailah, gawat ini." Begitu. "Pergilah kepada orang selain diri saya ini, temuin Nabi Isa." Kemudian para manusia pun menghadap Nabi Isa seraya berkata, "Wahai Nabi Isa alaihissalam, engkau adalah utusan Allah. Dan dengan kalimat Allah tersebut, engkau hidup, diberikan kepada Maryam, dan engkau adalah diciptakan dan bisa ada karena ada ruh darinya. Engkau telah berbicara kepada manusia sejak engkau dalam buayan dan waktu masih bayi merah. Tolong wahai Nabi Isa, mintain syafaat untuk kami. Kami sedang payah, sedang menderita. Kami sedang kepanasan. Dan kami butuh syafaat." Nabi Isa menjawab, "Pada hari ini Tuhanku Allah benar-benar murka. Dan kemurkaan tersebut enggak pernah ada taranya sebelum dan sesudahnya." Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahan, tidak menyebutkan dosa. Kata Nabi Isa, "Saya mengurus diri saya sendiri. Saya mengurus diri saya sendiri. Saya mengurus diri saya sendiri. Oh diriku, oh diriku." Kata Nabi Isa, "Pergilah kalian kepada orang selain saya," kata Nabi Isa. "Temuin. Segera kalian menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian para manusia tersebut menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu hari kiamat itu, hari itu keringat benar-benar beraneka ragam. Ada yang selutut, ada yang satu betis, ada yang sepinggang, ada yang sedada, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri pada hari itu, saking panasnya. Lanjut. Kemudian para manusia berkata, "Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi, khotamun nabiyyin, sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allah telah mengampunin dosa engkau wahai Nabi Muhammad yang telah lewat dan yang akan datang. Tolong mohonkan syafaat untuk kami. Tidakkah engkau lihat bahwa kami sedang menderita, sedang kesusahan hari ini?" Kemudian Nabi SAW melanjutkan, "Maka saya beranjak dan pergi ke bawah ars. Kemudian saya merebahkan diri dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing saya," kata Nabi Muhammad, "untuk memujinya dan mengagungkannya dengan suatu bimbingan yang enggak pernah diberikan kepada siapapun selain saya," kata Nabi Muhammad SAW. "Dikatakan kepada saya, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah
kau akan dikabulkan, dan mohonkanlah syafaat, maka engkau akan diperkenankan memberikannya syafaat tersebut kepada orang lain. Kata Nabi Muhammad, umatku wahai Allah, umatku wahai Allah, umatku wahai Allah. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang enggak mempunyai tanggungan perhitungan amal, tanggungan hisab, ke dalam sorga melalui pintu gerbang sebelah kanan. Mereka beserta orang-orang lain yang melewati pintu-pintu selain itu. Nabi Muhammad melanjutkan, demi Allah yang menggenggam jiwa saya ini, sepasang daun pintu surga itu antara satu sisi dengan sisi yang lain sejarak antara Mekah dan Himyar, atau antara Mekah dan Basroh, Irak atau Basroh. Tuh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, menggolongkan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta ya Allah, astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik.